Perlukah PSIS pemain bintang jelang laga lawan Persiraja Banda Aceh Sabtu 18 September mendatang? Seri lawan Persija persiapan PSIS menjelang tanding lawan Persiraja Banda Aceh dibumbui konflik Bruno Silva. PSIS is blue, yo iso yo. Hai guys, kembali lagi bersama channel Apridani di seputar cerita kesebelasan PSIS Semarang. Pastinya seru loh guys. Oke guys, sebelum kita membahas perlukah PSIS pemain bintang menjelang laga ketiga lawan Persiraja Banda Aceh, alangkah baiknya subscribe dulu ya guys channel Apridani dan nyalakan loncengnya ya guys, biar tidak ketinggalan informasi tentang seputar PSIS. Selain itu, biar bisa jadi penyemangat kami untuk membuat konten-konten yang kreatif lagi. Yo iso yo. Menjadi bintang pemain sepak bola adalah impian banyak orang karena dapat dikenal luas di masyarakat serta berpeluang untuk menorehkan prestasi skala nasional hingga internasional. Selain itu, menjadi pemain bintang sepak bola profesional juga memungkinkan untuk memperoleh gaji yang tinggi jika dibandingkan dengan beberapa profesi lainnya. Namun tentu tidak setiap orang sama kemampuannya untuk dapat merengkuh karir sebagai pemain bintang. Meskipun telah menjalin kontrak dengan klub, tentu seorang pemain sepak bola juga ingin bersinar dan terus dimainkan pelatih. Ini adalah modal bagi seorang pesepak bola untuk menjadi bintang di lapangan hijau dan di luar lapangan. Benar saja, pemain bola juga akan menjadi sorotan di luar lapangan hijau, mulai dari hubungan pemain dengan klub, manajemen, federasi, hingga hubungan dengan media. Maka dari itu, semua orang termotivasi kepingin menjadi pemain bintang karena berhubungan dengan karir dan nama besar klub. PSIS Semarang berhasil mengimbangi Persija Jakarta dengan skor 2-2 pada laga pekan kedua BRI Liga 1 2021-2022 yang digelar di Stadion Indomilk Arena, Minggu 12 September 2021. Padahal dalam laga tersebut Persija Jakarta sempat unggul 2 gol lebih dulu. Markus Simic takjub dengan kualitas PSIS yang mayoritas diperkuat pemain lokal. Bahkan terdapat 6 pemain yang berusia di bawah 23 tahun dipercaya menjadi starter. Sebut saja Fredian Wahyu, Wahyu Prasetyo, Pratama Arhan, Alveandra Dewangga, Eka Febri, dan Reza Irvana. Menurut Simic, PSIS adalah tim bagus yang sulit dilawan. Jelas sekali kami bermain melawan tim yang dipenuhi pemain muda. Kami juga sebelumnya pernah mendapatkan masalah yang sama ketika bermain melawan PSM Makassar di Piala Menpora yang dipenuhi pemain lokal, kata Simic. Penampilan mereka pada pertandingan tadi sangat bagus. Meskipun tidak diperkuat beberapa pemain inti, saya terkejut. Mereka mampu tampil baik. PSIS merupakan tim yang bagus, lawan tangguh, dan tidak mudah melawan mereka, ucap Simic. Dengan hasil seri tersebut, banyak pujian dari supporter bahkan klub-klub sepak bola di Indonesia karena PSIS Semarang dengan mengandalkan pemain mudanya berhasil meredam ganasnya Macan Kemayoran. Namun pujian tersebut harus dibayar mahal dengan adanya konflik kecil dari pemain akibat indisipliner. Penyerang andalan tim berjulukan Mahesa Jenar itu, si Plontos Bruno Silva, itu dijatuhi hukuman larangan bermain di satu pertandingan dan juga denda karena tidak disiplin guys. CEO PSIS Yoyo Sukawi menjelaskan bahwa sanksi itu diberikan sebagai bentuk kekecewaan manajemen dengan sikap tidak profesional pemain tersebut. Menurut bos PSIS itu, sikap Bruno tidak profesional dan indisipliner ini bisa membuat suasana tim tidak kondusif. Yoyo menjelaskan bahwa tidak ada label bintang di PSIS, sehingga semua mendapatkan perlakuan yang sama. Bruno kami beri tindakan tegas dengan hukuman dipulangkan sementara ke Semarang, mendapat skorsing 1 pertandingan, dan pemotongan gaji, katanya, Rabu 15 September saat disinggung penyebab Bruno disanksi. Yoyo menjelaskan bahwa sejatinya bukan sekali ini saja dia indisipliner. Dia tidak mengikuti sesi latihan Selasa pagi dengan tidak ada pemberitahuan ke tim pelatih atau manajemen. Ini bukan indisipliner yang pertama. Beberapa waktu yang lalu saat ada kesalahpahaman dengan salah satu pemain, dia juga langsung meninggalkan latihan dan keesokan harinya tidak latihan. Beber pria yang juga exco PSSI tersebut.
Dengan sanksi itu, otomatis Bruno tak bisa main saat tim Mahesa Jenar jumpa Persiraja Banda Aceh pada Sabtu 18 September mendatang. Kami tegaskan, di PSIS tidak ada pemain bintang atau pemain spesial. Semua sama, semua harus mengikuti aturan yang ada, tegas Yoyo. Sedangkan menurut Bruno sendiri, ia tidak memiliki keinginan untuk menyandang status pemain bintang. Dalam 11 tahun karir sepak bola, saya tidak pernah memiliki hak istimewa, apalagi menyandang status bintang. Dan saya tidak pernah menginginkan status bintang, karena bintang terbesar adalah klub, kata si pelontos Bruno Silva. Bruno Silva menegaskan bahwa nama di punggung yang dikenakannya hanyalah nama keluarga. Saya selalu mengejar impian dan tujuan hidup saya. Nama di belakang baju tidak berarti apa-apa bagiku, hanya nama keluarga yang selalu aku bawa. Bintang terbesar akan selalu menjadi klub yang kita bela, itu saya tidak ragu, pungkasnya. Akibat perilakunya, Bruno Silva diskor 1 pertandingan oleh manajemen PSIS Semarang. Dengan diskorsnya Bruno Silva oleh manajemen, Bruno Silva memanfaatkan untuk proses pemulihan dari cederanya. Ketika selesai masa hukuman, Bruno Silva bisa tancap gas untuk mencetak gol. PSIS akan menghadapi Persiraja Banda Aceh pada pekan ketiga Liga 1 2021. Pelatih PSIS, Imran Nahumaruri, menambahkan porsi latihan untuk penyerang demi mempertajam lini depan. Kami ada sesi khusus 15 menit terakhir, ini salah satu hasil evaluasi kemarin. Setiap hari ada evaluasi, ada yang diperbaiki termasuk finishing di sesi terakhir ini. Tutur Imran di Kamis 15 September 2021. Pertandingan antara PSIS dan Persiraja berlangsung di Sabtu 18 September 2021. Tanpa Bruno Silva, PSIS Semarang siapkan tridente atau trisula lini depan. 3 pemain yakni Hari Nur, Septian David Maulana, dan Andreas Ado akan menjadi tumpuan penyerangan PSIS Semarang saat jumpa Persiraja Banda Aceh. Karenanya, pada sesi latihan rutin PSIS Semarang sebagai persiapan laga menghadapi Persiraja, Hari Nur, Septian David Maulana, dan Andreas Ado mendapatkan porsi latihan taktikal. Selain itu, melansir laman psis.co.id, asah taktikal pada 3 pemain PSIS Semarang juga sebagai bahan evaluasi, memperbaiki beberapa kekurangan saat menghadapi Persija Jakarta beberapa waktu yang lalu. Sudah fokus taktikal kalau sudah kompetisi seperti sekarang. Semua hal kami evaluasi mulai dari attacking, defending, dan finishing yang diperbanyak, kata Imran usai latihan di lapangan Brazilian Soccer Field Indonesia, Bekasi pada Rabu 15 September 2021 pagi. Pada sesi akhir, Imran mengajak beberapa pemain yang bertipikal penyerang seperti Hari Nur Yulianto, Septian David Maulana, dan Andreas Ado, serta beberapa pemain lain untuk menambah latihan finishing sebagai bentuk evaluasi laga sebelumnya. Tadi ada sesi khusus 15 menit terakhir. Ini salah satu hasil evaluasi kemarin. Setiap hari ada evaluasi, ada yang diperbaiki termasuk finishing di sesi terakhir ini, kata Imran. Bisa jadi laga dengan Persiraja, PSIS Semarang akan bertumpu pada 3 pemain sebagai daya gedor melalui Hari Nur, Septian David Maulana, dan Andreas Ado. Hal ini untuk menyiasati striker Bruno Silva yang dihukum skorsing 1 pertandingan PSIS karena indisipliner. PSIS Semarang juga menyimpan amunisi untuk laga dengan Persiraja pada sosok Jonathan Cantilana yang bermain taktis di lini tengah dalam mengatur ritme dan suplai pada 3 pemain di depannya. Nah itu guys, sedikit informasi tentang perlukah PSIS pemain bintang menjelang laga ketiga melawan Persiraja Banda Aceh. Menurut Mimin, pemain bintang itu perlu karena pemain bintanglah yang menjadi motivasi bahkan inspirasi buat pemain-pemain yang belum jadi. Karir seorang pemain sepak bola pasti yang dikejar sebagai pemain bintang. Tidak ada seorang sepak bola kepengen jadi pemain yang biasa-biasa saja. Intinya, siapa saja yang menjadi pemain bintang hendaknya jangan sampai sombong, karena kesombongan tidak mengantarkan kita menuju tempat yang lebih baik. Terkadang itu justru mendorong mundur tanpa kita sadari. Yang terpenting adalah tetap semangat dalam berjuang membawa PSIS menjadi juara. Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun, kita harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan dalam kemenangan demi kemenangan. Ikuti terus informasi seputar PSIS Semarang hanya di channel Apridani. Masih banyak berita-berita yang lain loh guys seputar PSIS yang masih akan kita bahas. Dan jangan lupa subscribe and like
tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan berita. Dan juga mohon komennya ya guys, karena kami butuh saran dan kritik dari teman-teman pecinta bola semuanya. Salam olahraga, bravo PSIS, yo isoyo PSIS juara!